Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Dian Pratama Taurian. Saya dari kelas 72 akan menceritakan kumpulan cerita rakyat Nusantara, yaitu sang legenda, kisah legenda asal-usul Nyi Roro Kidul. Banyak versi yang menceritakan tentang Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai orang Ratu Kidul yang sangat sakti dan menguasai samudra Indonesia. Bahkan sampai saat ini di pantai Parangtritis masih dilakukan upacara yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul. Hari ini kisah yang dicerminkan tentang Nyi Roro Kidul merupakan versi dari daerah Jawa Barat. Dahulu di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan bernama Pajajaran. Kerajaan itu diperintah oleh seorang raja yang sangat tampan dan bijaksana. Semua rakyat Pajajaran mencintainya. Raja itu bernama Prabu Munding Sari. Suatu hari ketika Prabu Munding Sari sedang melakukan perburuan di hutan bersama para pengawalnya, ia terpisah dari rombongan dan tersesat di hutan yang gelap. Berkali-kali ia mencoba dari hutan, tetapi ternyata ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Jejak para pengawalnya pun sudah tidak terlihat lagi. Hari semakin gelap. Ia pun mulai merasa lelah. Akhirnya ia memutuskan untuk sementara bermalaman di dalam hutan. Karena esok paginya ia berencana untuk mencari jalan ke istana. Kemudian Prabu Munding Sari tertidur di dalam hutan, tetapi dalam keadaan setengah sadar. Ia merasa ada seseorang yang di dekatnya. Oleh karena itu ia segera terjaga dari tidurnya. Benar saja di hadapannya kini ada seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu tersenyum kepadanya. Prabu Munding Sari pun tanya kepada gadis tersebut, "Hai gadis cantik, siapakah dirimu sebenarnya? Apakah aku bermimpi?" "Tidak Baginda, tidak bermimpi. Aku adalah cucu dari ayah rimba ini. Sudilah kiranya Baginda singgah ke istana kakekku sambil beristirahat," pinta gadis itu. Tanpa merasa ragu, Prabu Munding Sari akhirnya menerima undangan gadis itu. Tidak berapa lama, ia pun tiba di istana tempat tinggal sang gadis dan kakeknya. Ketika memasuki istana, betapa terkejutnya ia melihat seorang kakek berwajah menyeramkan, rambutnya dengan hangat. Kakek itu menyapa dirinya dengan sangat ramah. "Selamat datang di istanaku, Prabu Munding Sari. Meskipun tempatku tidak seindah istanamu, tempat ini sangatlah nyaman. Kuharap kau akan betah tinggal di sini," kata sang kakek. Kakek itu melanjutkan pembicaraannya kembali mengenai perpisahan sang Prabu dari para pengawal sampai sesatnya di hutan. "Akulah yang akan mengaturnya. Aku berharap Prabu tidak marah akan hal ini." "Mengapa kau berbuat seperti itu? Apa salahku?" tanya Prabu Munding Sari. Prabu Munding Sari, "Ini semua aku lakukan karena cucu kesayanganku jatuh hati kepadamu. Ia selalu memimpikan wajah Baginda hingga jatuh sakit," ucap sang kakek. Prabu Munding Sari hampir tidak percaya mendengar semua hal itu. Ia pun menoleh ke arah gadis cantik yang berada di sebelahnya. Tapi sedikit pun ia tidak menyangka penjelasan sang kakek. Gadis itu hanya tersipu malu. Kecantikan sang gadis memang menawan hati. Prabu Munding Sari yang saat itu lembut serta tutur bahasanya yang halus dan sopan membuat ia terpana. Setelah Prabu Munding Sari setuju untuk menikah, Prabu Munding Sari kemudian menetap di dalam istana rimba bersama istrinya. Mereka hidup bahagia. Tidak terasa dirinya sudah cukup lama meninggalkan istana Pajajaran. Ia pun sangat rindu kepada keluarga dan rakyatnya. Kerinduan kepada keluarga dan rakyat Pajajaran kemudian disampaikan kepada sang istri. "Dinda, rasanya sudah cukup aku meninggalkan Pajajaran. Aku ingin melihat keadaan istana dan rakyatku," ucapnya. "Meskipun aku benar-benar melepaskan Kakanda, aku rela. Aku tahu bahwa Kakanda adalah raja yang bijaksana dan selalu memperhatikan rakyatnya. Sesekali datang ke sini untuk melihat keadaanku dan melepas rindu," sahut sang istri. Setelah mendapatkan izin dari sang istri, Prabu Munding Sari pulang ke Pajajaran. Awalnya ia harus keluar dari hutan belantara, namun kali ini ia dapat menemukan jalan pulang dengan mudah, tidak seperti dulu sewaktu ia terpisah dari para pengawalnya. Berbulan-bulan Prabu Munding Sari meninggalkan rakyatnya. Tibanya ia di Pajajaran, seluruh istana dan rakyat menyambut dengan rasa haru dan bahagia. Sebelumnya rakyat mengira kehilangan raja mereka dalam sebuah perburuan. Kini
Prabu Munding kembali memimpin kerajaan. Pajajaran telah memiliki seorang pemimpin. Berbulan-bulan Prabu Munding meninggalkan istrinya di istana belantara. Suatu malam ia terjaga dari tidurnya. Ia mendengar suara tangis bayi. Akibat ia terbangun dan mencari sumber suara tersebut. Benar saja, ia melihat seorang bayi sedang menangis. Dengan segera Prabu Munding menggendong bayi itu. Ketika dilihat lebih jelas, ternyata bayi itu adalah bayi perempuan. Tiba-tiba saja muncul serahut wajah yang ia kenal. Wajah itu adalah wajah istrinya dari istana belantara. Kakanda, bayi itu adalah anak kita. Dia aku serahkan padamu untuk kau rawat dengan baik. Aku ingin anak kita dibesarkan di kalangan manusia, pinta sang istri. Apa maksudmu dengan kalangan manusia? Tanya Prabu Munding heran. Sebenarnya aku berasal dari kalangan siluman. Maafkan aku karena tidak mengatakan sebelumnya, jawab istri kembali. Prabu Munding hanya dapat tertegun dengan beberapa saat hingga bayangan istrinya perlahan menghilang. Akhirnya bayi itu diasuh oleh Prabu Munding di kalang istana Pajajaran. Bayi perempuan itu diberi nama Ratna Dewi Suwido. Sayangnya permaisuri Prabu Munding tidak menyukai kehadirannya. Dewi Suwido, ia selalu mempermalukan Dewi Suwido dengan kasar. 18 tahun lalu, Dewi Suwido tumbuh menjadi gadis dewasa yang sangat cantik. Kecantikannya tersebar ke seluruh negeri. Tidak ada yang dapat menandingi kecantikannya. Hal ini membuat permaisuri semakin membenci Dewi Suwido. Ditambah lagi putrinya tidak secantik Dewi Suwido. Banyak para pangeran hendak berpesunting Dewi Suwido hingga membuat permaisuri semakin geram. Akhirnya ia berniat untuk mencelakai Dewi Suwido dan menyingkirkannya dari istana. Suatu hari permaisuri menemui seorang ahli tenung yang terkenal dengan sakti. Ia pun menyampaikan niat jahatnya pada ahli tenung tersebut. Tenang saja permaisuri, percayakan tugas ini kepada hamba. Hamba akan melakukan yang terbaik, ucap si ahli tenung. Pokoknya aku tidak ingin seorang lain tahu bahwa aku mencelakainya. Kau buat saja wajah gadis itu rusak sehingga tak seorang pun sudi melihatnya, pesan permaisuri. Pokoknya permintaan permaisuri segera dilaksanakan oleh ahli tenung tersebut. Dengan mantra-mantranya, ia menggunakan ilmu sihirnya. Esokan harinya, ketika Dewi Suwido bangun dari tidurnya, ia merasa seluruh tubuhnya sakit. Entah kenapa, tidak seperti biasanya ia mengalami hal ini. Kulit tubuhnya merasa tebal. Sebelum beranjak dari kamarnya, ia menyempatkan diri untuk bercermin. Dapat terkejut dirinya ketika melihat bayangan di cermin telah berubah menjadi buruk. Dewi Suwido menangis sejadi-jadinya. Kejating kaca sudah tidak tersisa lagi. Ia menjadi sangat malu dan untuk berjumpa dengan orang lain. Akhirnya ia hanya mengurung diri di kamar tanpa seorang pun mengetahui apa yang menerima dirinya. Apa yang terjadi padaku? Mengapa tiba-tiba kulitku rusak seperti ini? Tanya dalam hati sambil menangis. Berhari-hari Dewi Suwido mengurung di kamar. Hanya permaisuri jahat itu yang mengetahui bahwa sekujur tubuh Dewi Suwido telah rusak. Ia tertawa bahagia dengan kerja hasil keras tenung suruhannya. Hanya selangkah lagi, rencanaku akan berhasil. Aku akan memberitahu kepada sang Prabu untuk penyakit menular dan diderita Dewi Suwido. Ia langsung keluar dari istana. Dia harus keluar dari istana. Hahaha. Perukir permaisuri sambil tertawa bahagia. Benar saja, niat permaisuri akhirnya dilaksanakan setelah permaisuri memberitahunya kepada Prabu Munding tentang penyakit yang dideritanya. Dewi Suwido pun segera menemui putrinya. Anakku, kau menderita penyakit lepra. Penyakit ini sangat menular. Aku takut jika kau tetap tinggal di sini, kau akan menularkan banyak orang. Maafkan ayah nandamu, nak. Bukan ayah nanda tidak menyayangimu, tapi demi ketentraman negeri ini, aku akan mengasingkanmu keluar dari wilayah Pajajaran, ucap Prabu Munding Perkataan sang ayah benar-benar membuatnya sangat sedih. Ia harus menerima bahwa dirinya harus terbuang dari istana dan terpisah dari ayahnya. Dengan berat hati, Dewi Suwido akhirnya keluar dari istana dengan ditemani beberapa pengawal yang mengantarkannya ke dalam rimba. Beberapa pengawal pun hanya mengantarkan sampai di tepi rimba. Mereka juga takut tertular penyakit Dewi Suwido. Setelah itu, ia tidak tahu lagi pergi kemana ia harus pergi. Hanya isak tangis yang selalu menemaninya sepanjang perjalanan. Akhirnya tibalah Dewi Suwido di sebuah gunung bernama Kombang. Di sana ia memohon kepada Dewata agar disembuhkan dari penyakit kulitnya. Bertahun-tahun sudah Dewi Suwido bertapa, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Dengan keputusasaannya dia mendengar suara gaib. Cucuku, Dewi Suwido,
pergilah ke laut selatan, bersatulah dengan dan janganlah pernah kembali dalam pergaulan manusia. Mendengar hal itu, Dewi Suwido segera melaksanakan apa yang diperintahkan suara gaib. Ia harus berjalan berhari-hari untuk sampai ke laut selatan. Tibanya di sana, tanpa berpikir panjang, Dewi Suwido segera menceburkan diri ke dalam laut. Benar-benar ajaib. Ketika Dewi Suwido muncul di dalam air, penyakitnya telah hilang. Kecantikannya kembali menjadi semula. Menurut kepercayaan, Dewi Suwido masih tetap hidup sampai sekarang dan menjadi penguasa Laut Selatan. Ia kemudian dikenal dengan nama Nyi Loro Kidul. Loro yang artinya derita dan Kidul yang artinya selatan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Nyi Loro Kidul ini adalah berbuat baiklah kepada orang lain, sebab perbuatan baik akan mendatangkan ketentrangan. Sebaliknya, perbuatan jahat akan mendatangkan musibah bagi orang yang maupun diri sendiri. Ingat juga untuk selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa dalam keadaan senang maupun susah. Sekian dari saya ceritanya Nyi Loro Kidul. Saya dari pertama sekalian lagi ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.